Hello everyone, welcome back again. So, kali ini gue bakal mengupdate market cryptocurrency dan juga ada beberapa informasi yang harus gue sampaikan mengenai entitas cryptocurrency. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, untuk saat ini gue bakal langsung di CoinMarketCap dan melihat kondisi market cryptocurrency memang sedang terkoreksi untuk saat ini. Tetapi melihat market cap global masih di atas 1,1 triliun US dollar. Namun dari segi volume tradingnya selama 24 jam terakhir ternyata mengalami penurunan. Tadi sore itu kisaran di 70 miliar US dollar. Sekarang di 67-an miliar US dollar. Dan di sini dengan beberapa altcoin pun sama ya, sedang merah merona semuanya. Tapi ada sebagian altcoin juga yang mengalami kenaikan ya. Tetapi kenaikan tersebut tidak terlalu signifikan, hanya 0,0 saja. Oke, jadi di sini ada beberapa informasi yang bakal gue sampaikan kepada kalian. Ini menarik banget, terus gue bahas. Untuk poin yang pertama di sini adanya salah seorang yang mungkin kalian tidak terlalu asing juga dengan orang tersebut, bahwa sebelumnya dia selalu mengidam-idamkan mengenai koin yang pernah mengalami kehancuran, yaitu Terra Luna. Nah, jadi orang besar tersebut pun ya, dia pernah menato badannya juga mengenai salah satu token yang pernah mengalami kehancuran. Dan ternyata si orang tersebut itu sekarang mulai menggiring secara halus dari beberapa investor dalam entitas yang lain untuk mencoba supaya bisa masuk dan juga berinvestasi di dunia industri cryptocurrency. Ini sangat-sangat logis sekali ya, karena menurut gue ini salah satu penggiringan yang sangat-sangat halus. Jadi secara perlahan ya, dia mulai mencoba gitu ya untuk menarik beberapa investor, tetapi caranya ini sangat luar biasa. Bukan berarti menjelekan dari salah satu entitas yang lain ya. Dan bukan cuma sekedar itu saja, di sini pun ada sebuah simulasi mengenai perkembangan zaman ya. Dari waktu ke waktu dan ya terkait mengenai perkembangan zaman. Jadi dulu itu penerangan menggunakan lilin ataupun api obor ya. Sekarang kita sudah menggunakan lampu ataupun listrik. Nah, ini menarik banget. Intinya masih ada beberapa berita-berita yang lain yang bakal gua sampaikan dan juga gua sajikan buat kalian semua. Dan untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama di sini diangkat oleh Bitcoin.com. Yaps, di sini ada Mike Novogratz ya. Ini yang gue katakan bahwa salah seorang tersebut dulunya itu sangat mengidam-idamkan sekali dengan koin Terra Luna sebelum mengalami kehancuran. Memperingatkan krisis kredit di Amerika Serikat dan secara global, mengharapkan Bank Sentral Amerika Serikat ataupun The Fed untuk memotong suku bunga lebih cepat dari yang kami pikirkan. Wow. Jadi di sini salah satu orang besar ya, yaitu Mike Novogratz, dia meminta nih kepada pemerintah Amerika Serikat khususnya atau mungkin Bank Sentral untuk sesegera mungkin dia menurunkan suku bunga atau memangkas suku bunga yang lebih cepat dari yang dipikirkannya. Karena untuk menunggu ya, atau apalagi menurunkan inflasi dengan cara menaikkan suku bunga, yang mungkin ini bukan suatu yang tepat. Bukan cara yang efektif lagi, karena sekarang krisis di negara Amerika Serikat sendiri sedang tergonjang-ganjing. Makanya di sini harus lebih cepat lagi nih, dari Federal Reserve itu harus mengambil tindakan ataupun suatu keputusan. Walaupun ini salah satu tugas yang cukup berat untuk Bank Sentral sendiri ketika ingin menegakkan apa yang telah diungkapkan oleh Mike Novogratz sendiri ya, untuk bisa memotong suku bunga lebih cepat dari yang kami pikirkan katanya. Nah, jadi di sini CEO dari Galaxy Digital Mike Novogratz telah memperingatkan krisis kredit di Amerika Serikat dan global, menekankan bahwa kita sedang menuju resesi. Dia mengharapkan Federal Reserve untuk memangkas suku bunga lebih cepat dari yang kita pikirkan. Tetapi di sini Mike Novogratz sendiri ya, walaupun dia tetap menyuruh gitu ya terhadap Bank Sentral untuk memangkas dari suku bunga tersebut, tetapi dia tidak mengungkapkan kira-kira berapa yang harus dipangkas dari suku bunga tersebut ya, apakah 5%, 10%, 20%, ya intinya seperti itu ya. Intinya di sini tidak ada suatu ketentuan kira-kira berapa yang harus dipangkas oleh Federal Reserve itu sendiri ya. Tetapi di sini yang diinginkan oleh Mike Novogratz sendiri ya, intinya di sini harus dipikirkan nih oleh Bank Sentral Amerika Serikat sendiri, karena katanya kita ini sekarang sedang menuju resesi ya. Sudah banyak sekali nih, bukan hanya di negara Amerika Serikat saja, Belgia, Italia, Jerman, Belanda, termasuk di Indonesia pun ini banyak sekali desas-desus gembar-gembor bahwa resesi akan tiba, resesi akan tiba. Tetapi untuk di Indonesia sendiri hanya sekedar mengatakan saja resesi akan tiba, resesi akan tiba, tetapi mereka tidak tahu apa itu resesi ya. Bukan berarti di sini gua sok tahu, tapi maksud gua ketika tidak tahu nggak usah lah ya kalian membicarakan soal resesi dan juga resesi gitu ya. Yang kalian tahu hanya krisis ekonomi dan sebagainya. Ketika memang hanya satu kuartal atau cuma 1 sampai 2 bulan saja kita mengalami krisis ekonomi, itu bukan resesi ya. Tetapi resesi itu kita mengalami krisis ekonomi selama 2 kuartal berturut-turut, itulah yang dinamakan resesi. Dan di sini untuk Novogratz tentang krisis dan termasuk resesi kredit global, CEO Galaxy Digital Mike Novogratz membagikan pandangannya tentang ekonomi Amerika Serikat dalam sebuah wawancara dengan CNBC hari Rabu kemarin.
membandingkan kondisi pasar saat ini dengan kondisi di bulan Desember 2018. Dan dia berkata, ini sangat mengingatkan saya pada tahun 2018, Desember tepatnya, ketika The Fed memiliki gagasan tentang satu kenaikan suku bunga terakhir. Dan tentu saja itu mengirim pasar ke dalam berputar-putar dan mereka harus mengembalikannya segera setelah itu. Ya, jadi kurang lebih di sini dari Mike Novogratz sendiri ya, mungkin kenapa dia berasumsi atau dia menyatakan seperti ini terhadap Bank Sentral Amerika Serikat sendiri harus sesegera mungkin mengambil tindakan keputusan, bahkan disuruh untuk memangkas dari suku bunga. Karena memiliki suatu pandangan, kita tarik mundur ke belakang ya, dari Novogratz sendiri melihat pada tahun 2018. Karena tahun 2018 ini ya kita juga memasuki tahap resesi gitu, ataupun mungkin krisis ekonomi. Yang dimana di sini The Fed dia malah memaksakan untuk bisa menaikkan dari segi kenaikan suku bunga yang terakhir. Dan apa hasilnya dan apa dampaknya? Dan tentu saja menurut Mike Novogratz sendiri itu mengirimkan pasar ke dalam berputar-putar. Dan mereka harus membalikannya segera setelah itu. Jadi maksud yang diungkapkan atau mungkin yang diminta oleh Mike Novogratz terhadap Bank Sentral Amerika Serikat sendiri kenapa harus mengambil suatu kebijakan atau keputusan untuk memangkas dari segi kenaikan suku bunga, jangan sampai kejadian ini terulang kembali gitu ya pada tahun 2018 tersebut gitu. Jadi apabila memang ini bisa dilakukan atau mungkin ditanggulangi sesecepat mungkin ya, mungkin ini harus ditindaklanjuti sesegera mungkin juga gitu. Jangan sampai ya menaikkan suku bunga lagi tetapi dampaknya akan sama. Kita hanya berputar-putar saja di situ-situ doang, tapi ujung-ujungnya dia berbenah kemudian gitu ya. Lebih baik dari sekarang nih harus ambil tindakan apabila dia harus memangkas suku bunga agar bisa memungkinkan pertumbuhan ekonomi di negara Amerika Serikat itu menjadi lebih baik. Ya udah gitu, nggak perlu menaikkan suku bunga ya. Ya udah tinggal dipotong aja gitu ya, tinggal dipangkas aja nih mengenai suku bunga yang sekarang masih tinggi. Walaupun memang dari target bank sentral menuju 2% itu masih jauh, tetapi apabila dengan cara menaikkan suku bunga untuk menekan inflasi, menurut Mike Novogratz sendiri itu bukan cara yang efektif. Karena kondisi sekarang sedang urgent sekali, sudah mepet sekali, jadi maju kena mundur kena ya. Jadi jangan sampai mengalami hal seperti tahun 2018. Dan di sini pun memperhatikan bahwa informasi telah berubah secara dramatis dalam waktu yang singkat. Dan dia juga menjelaskan, pasar komoditas memberitahu Anda, pasar minyak memberitahu Anda, dan bahwa kita sedang menuju resesi, kami akan mengalami krisis kredit di Amerika Serikat dan secara global. Ya, jadi di sini walaupun singkat, tetapi di sini padat poinnya. Kenapa di sini gue mengatakan ya bahwa Mike Novogratz sendiri ya mungkin sedang menggiring untuk beberapa investor yang masih tetap berinvestasi di entitas yang lain, tetapi secara tidak langsung Mike Novogratz sendiri untuk menarik beberapa investor yang masih berada di dalam entitas sebelah atau di entitas yang lain untuk bisa masuk ke dalam industri cryptocurrency. Karena pernyataannya itu dari sini ya. Jadi di sini pasar komoditas memberitahu Anda, pasar minyak memberitahu Anda bahwa kita sedang menuju resesi. Kami akan mengalami krisis kredit di Amerika Serikat dan secara global. Ya, tetapi di sini yang ditekankan hanya pasar komoditas. Walaupun memang industri cryptocurrency masuk ke dalam kategori komoditi, tetapi di sini yang disertakan yang sedang menuju resesi hanya pasar minyak dan dengan beberapa perbankan yang sekarang sedang mengalami goncangan ya. Intinya sekarang beberapa perusahaan perbankan itu sedang goyang sekali, itu kan entitas yang lain. Tetapi di sini dalam sebuah pernyataan yang telah dinyatakan oleh Mike Novogratz sendiri tidak ada nama cryptocurrency ya. Entah kenapa nih ya, mungkin dari situlah ya cara Mike Novogratz sendiri untuk menarik investor dalam entitas yang lain supaya bisa masuk ke dalam industri cryptocurrency. Dan seperti yang kita tahu juga bahwa Bitcoin itu adalah deflasi ya. Jadi sifat Bitcoin itu adalah deflasi, bukan inflasi. Tetapi di sini ya mungkin untuk dari Bitcoin sendiri ini sedang diuji dari segi fundamentalnya, kira-kira sekuat apa untuk Bitcoin. Apakah Bitcoin benar-benar deflasi dan bisa melawan inflasi? Atau mungkin seperti apa nih ya, karena masih banyak sekali nih spekulatif-spekulatif dari beberapa orang dan termasuk dari berbagai orang-orang besar. Tetapi menurut gua sendiri ya Bitcoin itu memang sifatnya itu deflasi ya. Tetapi kira-kira bagaimana menurut tanggapan kalian? Apakah menurut kalian dari Bitcoin itu sama-sama inflasi atau memang memiliki sifat deflasi? Kenapa gue menyatakan Bitcoin itu sifatnya deflasi? Karena yang kita tahu maksimal dari supply Bitcoin itu sudah net hanya 21 juta supply saja, hanya 21 juta koin saja. Tidak akan ada percetakan-percetakan yang lain. Sekarang kita berkaca terhadap emas, semakin banyak orang yang menambang maka akan semakin banyak juga emas yang dihasilkan. Tetapi untuk Bitcoin sendiri semakin banyak orang yang menambang, tetapi ya udah pendapatan mereka itu ya segitu-segitu saja. Apalagi adanya sebuah halving Bitcoin. Ya, jadi dari situ kita bisa menyatakan bahwa Bitcoin itu sifatnya deflasi dan menurut gua sendiri dia bisa melawan terhadap inflasi.
Walaupun di sini dari Bitcoin sendiri dan termasuk entitas industri cryptocurrency altcoin ya, itu masih berfluktuatif, tetapi ya, semua pun sama untuk di pasar komoditas. Semua juga berfluktuasi ya, harganya itu naik turun ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Dan di sini kenapa gua beranggapan Mike Novogratz sendiri memiliki spekulasi dan memiliki cara untuk memboyong beberapa investor baru supaya bisa masuk ke dalam entitas industri cryptocurrency. Ya, gua rasa seperti itu. Dan selain itu pun di sini ada salah satu presiden yang berada di negara El Salvador yang mungkin dari kalian juga tidak terlalu asing dengan orang ini, yang bernama Nayib Bukele. Jadi presiden Bitcoin El Salvador menerima peringkat persetujuan 91% La Prensa Gráfica. Wow, cukup luar biasa sekali. Walaupun memang sebelumnya ya, pas begitu dari presiden ini menerapkan untuk melegalkan Bitcoin yang dijadikan sebagai mata uang yang sah di negaranya, itu banyak sekali respon-respon negatif. Apakah itu akan efektif ya untuk negara tersebut bisa menggunakan Bitcoin yang akan dijadikan sebagai mata uang yang sah? Namun ternyata seiring berjalannya waktu dan mungkin dengan beberapa warga negara masyarakat mulai beradaptasi dengan apa yang telah diterapkan oleh pemerintah negara tersebut ya, di sini ternyata banyak sekali orang-orang yang telah menyetujui. Sekitar 91% ya dari negara El Salvador sudah menyetujui ini untuk bisa beradaptasi menggunakan Bitcoin yang akan dijadikan sebagai mata uang yang sah dan begitupun sebagai alat pembayaran di negara El Salvador. Dan di sini ada beberapa poin-poin juga ya. Jadi Presiden El Salvador Nayib Bukele menerima peringkat persetujuan 91% dari penduduk setempat menurut survei yang dilakukan oleh La Prensa Gráfica ataupun LPG, salah satu surat kabar harian terkemuka di El Salvador. Menurut outlet media terkenal menentang rezim politik saat ini di negara Amerika Tengah, pemimpin tersebut telah menyatakan keraguan bahwa hasil survei mungkin lebih tinggi. Ya, jadi memang di sini dari Nayib Bukele sendiri tetap teguh terhadap pendiriannya. Apapun yang sedang disorot ya dari kebijakan yang telah diterapkan oleh Nayib Bukele tersebut, salah satu presiden El Salvador, dia tidak peduli. Intinya dia tetap fokus dengan apa yang sudah dia targetkan sebelumnya. Dan persetujuan Bukele melonjak ya setelah menjabat pada 2019, tepatnya di bulan Juni. Presiden El Salvador telah mendapatkan salah satu peringkat persetujuan tertinggi secara global. Data sebelumnya menunjukkan bahwa sekitar 85% orang Salvador puas dengan kepemimpinannya. Ya, ini dari segi kepemimpinan. Dari leadershipnya ini memang sangat-sangat luar biasa berarti ya Nayib Bukele, sehingga mendapatkan suatu presentatif ya dari segi kepemimpinannya atau leadership. Dari seorang Nayib Bukele memiliki presentatif 85%. Dan selain itu dari survei yang telah dilakukan oleh LPG, kurang dari 7% penduduk tidak menyetujui pemerintahan Bukele. Sementara 2,1% peserta survei tidak memberikan jawaban. Artinya 91% orang yang berada di negara El Salvador ini menyetujui dan mungkin puas juga apa yang telah dilakukan oleh Presiden Nayib Bukele selama Nayib Bukele masih menjabat di negara El Salvador. Ini sangat-sangat luar biasa sekali Nayib Bukele ya, salah satu negara yang telah melegalkan dari Bitcoin sebagai mata uang yang sah dan juga alat pembayaran yang sah di negaranya. Dan di sini pun ada updatean dari Bitcoin Magazine. Wow, ini finishnya di Bitcoin loh ya. Nah, jadi di sini sedikit ingin gua jelaskan dari simulasi dan juga gambar yang ada di sini. Oke, di sini mungkin dari zaman ke zaman gitu ya, perkembangan zaman lah intinya. Dulu mungkin di sini orang-orang zaman dahulu kala, nenek moyang kita, leluhur kita menggunakan lilin sebagai alat penerangan. Dan semakin berjalannya waktu dan juga perkembangan zaman, semakin canggihnya juga zaman, di sini digantikan menggunakan bohlam ataupun lampu dan termasuk listrik juga ya. Karena di sini kita penerangan sekarang menggunakan listrik. Untuk di yang kedua, di sini ada kuda. Dulu beberapa orang ingin berjalan kemana gitu atau mungkin migrasi dari satu tempat ke tempat yang lain, itu menggunakan hewan, bisa juga unta, bisa kuda, bisa rusak atau mungkin kerbau, sapi, tapi tidak ayam ya. Intinya di sini hewan-hewan yang memiliki kekuatan yang cukup tinggi ya. Di sini salah satu yang dipilih adalah kuda. Tetapi sekarang seiring berjalannya waktu dan juga perkembangan zaman sudah berganti menggunakan mobil, motor ya, intinya kendaraan ya. Ya, dari sini kita bisa menyimpulkan lah intinya kurang lebih seperti itu. Dan di sini yang kedua mengenai berita ataupun surat kabar. Dulu menggunakan koran ya, intinya koran bisa juga dikirim menggunakan merpati, tetapi sekarang sudah menggunakan sosial media dan di sini kita menggunakan laptop. Ya, jadi memang ini seiring perkembangannya waktu, seiring berjalannya waktu. Untuk yang terakhir di sini ada uang. Ya mungkin dari dulu sampai dengan sekarang ya, walaupun dulu ada yang namanya sistem barter sebelum keluarnya uang ya, entah uang kertas, uang koin ya. Intinya dulu itu kita menggunakan sistem barter lalu berevolusi menggunakan uang. Tapi di sini sekarang ada kemungkinan nggak sih menurut kalian gitu ya, dengan adanya sebuah gambar di sini. Sekarang kita menggunakan alat pembayaran masih menggunakan uang, tetapi
suatu saat nanti ini katanya bakalan berganti menjadi Bitcoin, atau mungkin akan finish di cryptocurrency khususnya untuk raja kripto saat ini, yaitu Bitcoin. Wow, ini sangat luar biasa sekali ya. Jadi kurang lebih ini yang bisa gue simpulkan dengan adanya sebuah simulasi dan juga picture yang telah diupdate oleh Bitcoin Magazine. Kurang lebih seperti ini. Apabila dari kalian memiliki pandangan, pendapat pribadi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan menurut kalian jajak pendapat atau mungkin simulasi yang telah gue jelaskan dan juga telah gue simpulkan ini salah, mohon dikoreksi juga ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa, saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit, bye-bye.